Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Dumplings yang dirilis pada tahun 2004. Mengisahkan kehidupan seorang wanita cantik yang pada masa mudanya merupakan seorang aktris. Demi mempertahankan kecantikannya itu, wanita tersebut rela menjadi seorang kanibal. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mei yang tengah berada di kantor imigrasi. Dengan membawa beberapa barang serta satu rantang makanan, dirinya melangkah menuju tempat tinggalnya di rumah susun. Sesampainya, Mei langsung menyiapkan beberapa bahan makanan dan membuang nasi serta lauk pauk di rantang makanan yang sebelumnya dia bawa. Entah bahan makanan apa yang sedang Mei persiapkan, tapi Mei sempat mencicipinya terlebih dahulu dalam keadaan mentah. Tidak lama kemudian tibalah seorang perempuan bernama Nyonya Li. Dia berkunjung ke apartemen tua itu untuk menemui Mei, karena diduga Mei bisa membuat sebuah pangsit yang memberikan khasiat awet muda bagi orang yang mengkonsumsinya. Setelah mencari-cari alamatnya Mei, akhirnya Nyonya Li bisa menemukannya. Kedatangan Nyonya Li langsung disambut baik oleh Mei. Mei mengatakan bahwa dia sangat mengagumi Nyonya Li. Pasalnya Nyonya Li adalah seorang bintang film di masa mudanya. Tapi kini Nyonya Li sudah pensiun dari dunia entertainment karena dirinya menikah dengan suaminya yang seorang pengusaha. Mei meminta dirinya dipanggil saja Bibi Mei karena Mei berkata bahwa dirinya sudahlah tua dan berkat sering mengkonsumsi pangsit buatannya ini dia masih terlihat awet muda. Singkat cerita, setelah melakukan negosiasi mengenai harga pangsit yang sangat mahal itu, Mei pun langsung mengolah pangsitnya, sementara Nyonya Li menunggunya di ruangan lain. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya pangsit buatan Mei pun dihidangkan. Pada awalnya Nyonya Li tidak mau memakannya. Dia merasa bahwa cita rasa pangsit itu cukup aneh. Dengan ragu-ragu, akhirnya Nyonya Li mau menghabiskan pangsit tersebut setelah diberitahu oleh Mei bahwa ramuan rahasianya itu mengandung khasiat bisa membuat awet muda. Bibi Mei pun terlihat menari-nari sambil menyanyikan sebuah lagu, entah lagu atau mantra yang sedang dia lafalkan ketika Nyonya Li menyantap pangsit tersebut. Berpindah ke tempat lain, terlihat ada seorang sugar daddy yang tengah bersantai di pinggir kolam renang hotel, ditemani oleh wanita muda yang sedang memberikan pelayanan pijat relaksasi. Sugar daddy itu adalah Tuan Li, yaitu suami dari Nyonya Li. Dengan genitnya, Tuan Li menggodai wanita muda yang sedang memijatnya. Tanpa dia sadari, istrinya atau Nyonya Li sedang memperhatikannya di balik jendela kamar hotelnya. Singkat cerita, Nyonya Li kembali lagi ke kediaman Bibi Mei. Dirinya ingin kembali lagi mengkonsumsi pangsit buatan Bibi Mei agar suaminya bisa jatuh cinta lagi kepadanya sama seperti dahulu kala. Seiring berjalannya waktu, Nyonya Li konsisten untuk terus mengkonsumsi pangsit buatannya Bibi Mei. Sementara itu di tempat lain, Tuan Li tengah asik bercinta dengan wanita muda yang selalu memijatnya di hotel. Di tengah adegan panasnya, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata yang menelponnya adalah Nyonya Li. Dia menawarkan untuk membawakan roti kesukaannya Tuan Li, sekaligus mengingatkannya untuk tidak lupa dengan hari jadinya mereka yang ke-15 tahun pada esok hari. Tapi apa yang terjadi? Tuan Li malah pergi 4-5 hari dengan berdalih ada urusan pekerjaan. Sebagai gantinya, Tuan Li memberikan cek yang sangat besar kepada Nyonya Li untuk bersenang-senang. Kemudian di scene selanjutnya, Nyonya Li terlihat pergi mengunjungi rumah Bibi Mei
Seperti biasa, dirinya ingin mengkonsumsi pangsit buatan Bibi Mei. Setelah selesai, Bibi Mei mengantarkan Nyonya Li ke depan pintu untuk pulang. Di waktu yang bersamaan datanglah seorang perempuan dewasa bersama dengan gadis remaja. Usut punya usut kedatangan mereka untuk melakukan aborsi. Pada awalnya Bibi Mei tidak ingin melakukannya dan menyarankan agar ke rumah sakit, namun mereka tidak punya biaya lebih. Oleh karena itu mereka pergi ke pasar gelap yang tidak lain adalah Bibi Mei. Bibi Mei mengatakan bahwa dirinya tidak berani melakukan itu karena usia kandungannya sudah memasuki 5 bulan dan resikonya sangat tinggi. Terlebih sekarang dirinya sudah pensiun dan tindakan itu ilegal. Akhirnya dengan penuh permohonan dari ibu si anak remaja itu dan juga tuntutan Nyonya Li yang ingin terus mengkonsumsi pangsit Bibi Mei, Bibi Mei pun melakukan praktek aborsi tersebut. Sekedar informasi, anak remaja itu masih berusia 15 tahun dan dirinya bisa hamil karena dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Kemudian scene selanjutnya Nyonya Li terlihat pergi mengunjungi rumahnya Bibi Mei. Seperti biasa dirinya ingin mengkonsumsi pangsit buatan Bibi Mei. Tapi kali ini Nyonya Li mengetahui kenyataan pahitnya bahwa Bibi Mei menggunakan bahan utama dari pembuatan pangsit itu adalah janin. Pada awalnya Nyonya Li pergi dan mengurungkan niatnya. Tapi dirinya teringat akan suaminya yang kini sudah berselingkuh darinya dan demi kecantikannya Nyonya Li rela memakan pangsit yang terbuat dari janin manusia. Untuk pangsit yang satu ini kebetulan terbuat dari janin si anak remaja yang melakukan aborsi sebelumnya. Semenjak Nyonya Li mengetahui bahan pembuatan pangsit itu, dirinya kini sudah bisa lahap memakannya dan tidak sungkan lagi. Pada saat Nyonya Li sedang menyantap pangsit, dirinya mendapatkan sebuah panggilan telepon yang memberitahukan bahwa suaminya kini tengah di rumah sakit akibat kecelakaan dan kakinya patah. Nyonya Li pun datang segera pergi ke rumah sakit tempat di mana suaminya dirawat. Nyonya Li terlihat senang dan sangat kalem. Ternyata khasiat dari pangsit itu sudah mulai terlihat nyata. Pasalnya Tuan Li tergoda melihat Nyonya Li yang semakin cantik di usianya yang sudah tidak muda lagi. Hingga akhirnya mereka pun bercinta di kamar rumah sakit. Setelah bertahun-tahun Tuan Li tidak pernah memeluk Nyonya Li. Sementara itu di tempat lain, ibu dan anak yang melakukan aborsi terlihat sedang berada di sebuah bis. Kemudian mereka turun dari bis itu karena anaknya mengalami pendarahan yang sangat hebat. Di tempat berbeda, Nyonya Li kini tengah asik bersama dengan teman-teman sosialitanya. Tapi dirinya harus dibuat malu karena tubuhnya yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian Nyonya Li pun langsung pergi dan menyiapkan bahan-bahan untuk berendam supaya menghilangkan bau dari badannya. Setelah cukup rileks, Nyonya Li menghubungi Bibi Mei untuk melakukan protes. Bibi Mei yang mengetahuinya pun langsung menjelaskan bahwa racikan pangsitnya sudah bekerja dengan baik. Bau yang timbul adalah ciri-ciri bahwa kulit dia akan terlihat muda di keesokan harinya. Tanpa disadari oleh Nyonya Li, suaminya yang baru saja tiba tengah menyadap pembicaraan dirinya dengan Bibi Mei melalui sambungan telepon juga. Singkat cerita, pada malam hari, Tuan Li pergi ke rumah susun milik Bibi Mei. Dirinya penasaran atas apa yang telah dilakukan oleh istrinya itu. Bibi Mei pun langsung menyambut kedatangan Tuan Li di sana dan memberikan hidangan pangsit buatannya itu. Tanpa ragu, Bibi Mei memberitahukan mengenai pangsit yang terbuat dari janin manusia. Tuan Li juga terlihat begitu santai memakan pangsit itu karena dirinya juga ingin terlihat menjadi awet muda. Bibi Mei sendiri di sini bertingkah seperti wanita penggoda. Dan benar saja akhirnya Tuan Li tergoda dan mereka berdua melakukan adegan mantap-mantap saat itu juga. Kemudian di tengah adegan mantap-mantapnya, telepon Bibi Mei pun berdering dan memperlihatkan bahwa Nyonya Li lah yang menghubunginya. Dengan buru-buru Tuan Li pergi dari tempat itu. Dan benar saja Nyonya Li tiba di rumah Bibi Mei, tapi Bibi Mei tidak merespon dan Nyonya Li kembali pulang ke rumahnya. Karena Bibi Mei tidak merespon, akhirnya Nyonya Li pergi ke dokter kulit untuk memeriksakan kondisi kulitnya yang gatal-gatal. Tidak sengaja di rumah sakit itu juga, dirinya bertemu dengan gadis yang menjadi selingkuhan suaminya.
Nyonya Li begitu frustasi, pasalnya dirinya mengetahui bahwa selingkuhan suaminya kini tengah mengandung anak dari suaminya. Nyonya Li tidak menyerah dan terus berusaha membujuk Bibi Mei agar bisa membantu dirinya. Tapi cek yang diberikan oleh Nyonya Li dirobek begitu saja oleh Bibi Mei yang tengah asik perawatan diri. Perilaku Bibi Mei ini dipicu oleh Tuan Li yang sudah berselingkuh dengan dirinya. Oleh karena itu, Bibi Mei tidak lagi membutuhkan uangnya Nyonya Li. Sementara itu di tempat lain, ibu yang melakukan aborsi kepada anaknya kini harus berurusan dengan pihak kepolisian karena anak perempuannya sudah tewas dan dia membunuh suaminya. Akibat kasus ini, Bibi Mei menjadi ikut terseret karena berkat bantuan Bibi Mei yang mengaborsi secara ilegal. Kini Bibi Mei menjadi buronan dan pergi dari tempat tinggalnya. Mengetahui bahwa Bibi Mei tidak bisa membantunya lagi, dengan berat hati Nyonya Li menemui gadis muda yang menjadi selingkuhan suaminya. Dia menawarkan gadis itu untuk melakukan aborsi dan janinnya yang kini berusia 5 bulan akan dia jadikan sebagai bahan pembuatan pangsit. Singkat cerita memperlihatkan adegan Nyonya Li yang sedang memproses janin untuk dia olah menjadi bahan makanan. Kemudian film pun ditutup dengan memperlihatkan pernikahan Nyonya Li yang terlihat muda kembali. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Dumplings. Bagaimana, seru bukan? Pesan moral yang dapat kita ambil yaitu janganlah kita terobsesi pada suatu keinginan yang tidak baik, terlebih menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.